Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husrina, kelas 2C Ekonomi Pembangunan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu materi ini. Yang pertama, ilmu sosial dan budaya dasar. Yang kedua, manusia dan kebudayaan. Yang ketiga, manusia dan peradaban. Yang keempat, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang kelima, manusia, nilai dan moral dan hukum. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama, ilmu sosial budaya dasar adalah merupakan gabungan dua disiplin yang saling berbeda. Yang pertama, ilmu sosial dasar, ilmu yang mempelajari dasar-dasar hidup masyarakat. Ilmu sosial dan budaya dasar adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar kehidupan dan budaya. Adapun manfaat ilmu sosial dan budaya dasar untuk mahasiswa yaitu siap menghadapi kehidupan yang bermasyarakat. Mahasiswa dibimbing agar memahami kebudayaan, persamaan, dan perbedaan yang ada di masyarakat. Kedudukan ilmu sosial dan budaya dasar di antara ilmu pengetahuan lainnya yaitu manusia sadar bahwa untuk memenuhi kebutuhannya mereka harus berusaha. Jadi kesadaran itu datang karena manusia mampu berpikir, berkehendak, dan merasa. Jadi ilmu pengetahuan adalah kesan yang ada pemikiran manusia sebagai hasil penggunaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian. Yang kedua, manusia dan kebudayaan. Asal kata budaya berasal dari kata Sanskerta, yaitu bud yang artinya budi, budaya artinya Buddha budi. Budaya artinya hasil budidaya cipta manusia. Kata Buddha kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya bentuk budi berarti budi atau akal. Kebudayaan berasal dari perkataan Latin corel, berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan tanah pertanian. Kriteria kebudayaan adalah kriteria di mana melakukan cakupan apabila pengikatan sebuah persamaan kebudayaan seperti bentuk akan kelompok etnik. Benda kebudayaan yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebudayaan material yang bersifat kendaraan, kebudayaan non-material bersifat rohani. Adapun harta yaitu harta berbenda dan harta kerohanian. Fungsi kebudayaan untuk mengingatkan hidup manusia agar lebih enak hidupnya. Baik, yang ketiga yaitu manusia dan peradaban. Nilai memiliki polaritas dan hierarki antara lain dibagi menjadi 5, yaitu nilai menampilkan diri, yang kedua nilai tersusun, yang ketiga nilai material, yang keempat nilai vital, dan yang kelima nilai kerohanian. Adapun norma atau kaidah dalam masyarakat yaitu dibagi menjadi 4. Norma kepercayaan dan keagamaan, norma kesusilaan, norma santun atau adab, dan norma hukum. Manusia dan hukum merupakan tuntutan untuk mengingat bahwa
tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa di luar masyarakat. Baik, materi yang keempat, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Adab dan peradaban berasal dari kata adab, yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etikal. Lawannya adalah biadab, kasar, kurang ajar, dan tidak tahu pergaulan. Peradaban juga memiliki seluruh kehidupan sosial, ekonomi, dan ilmu teknik untuk kegunaan praktis. Adapun wujud-wujud peradaban, yang pertama nilai. Nilai adalah mempertimbangkan untuk menentukan apakah itu bermanfaat atau tidak. Hasil penilaian tersebut, manusia selalu menghendaki nilai kemanfaatan dari kerugian, karena nilai kerugian dari 0 atau kosong dapat dianggap melakukan penyimpangan untuk perlu disandarkan kembali jalan yang benar. Yang kedua, moral. Moral adalah kebiasaan berbuat baik, disebut berbuat moral atau susila. Yang ketiga, norma. Norma adalah sesuatu aturan yang berlaku, berfungsi mengikat moral, diperlukan dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia. Dan yang keempat, berasal dari Yunani kuno, yaitu ethos, yang berarti adat, kebiasaan, akhlak, dan baik. Etika adalah ilmu tentang kebiasaan yang berupa perilaku. Yang kelima, estetika adalah ilmu yang mengkaji tentang sifat estetis suatu objek, yang merupakan bagian dari ilmu filsafat yang menelaah dan membahas aspek-aspek kehidupan sesuatu yang mengenai rasa, sifat, norma, cara menanggapi, dan cara membandingkan dengan penilaian perasaan. Adapun natalitas, mortalitas, teritorial, dan mutabilitas sosial, yaitu natalitas atau kelahiran. Tingkat kelahiran yang selalu tinggi dapat menyebabkan pendapatan penduduk di suatu negara sulit mencari lapangan pekerjaan dan banyak pengangguran. Yang kedua, mortalitas atau kematian. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Keempat, gerak teritorial atau migrasi. Migrasi itu perpindahan penduduk, dapat menyebabkan tidak meratanya penyebaran jumlah penduduk. Dan yang keempat, mobilitas sosial, yaitu penduduk dibagi menjadi dua, mobilitas permanen dan mobilitas non permanen. Dan yang terakhir yaitu manusia, nilai, norma, dan hukum. Manusia sebagai makhluk individu yang diartikan sebagai perseorangan atau sebagai diri pribadi, yaitu manusia berusaha untuk memenuhi hak-hak dasar sebagai manusia, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Manfaat manusia sebagai makhluk sosial, kita dapat saling melengkapi, bahkan dapat bekerja sama,
menjadi saling mengenal, saling menghargai, dan saling bertoleransi. Demikianlah penjelasan dari 5 materi yang saya